Oke, kali ini saya mau review proyektor dengan model YG621 atau YG620. Perbedaan YG621 sama YG620 tuh hanya bedanya di multi screen ataupun di speakernya ya. Dan fitur lainnya hanya perbedaan sedikit. Walaupun dari segi tampilan body semuanya sama, cuman dia hanya beda uh, ada beda dikit lah di komponen sini itu yaitu untuk wifi screennya itu. Dan yang di depan saya ini YG621, yaitu ada multi screen ya, multi screen. Dan yang YG620 dia tidak memiliki multi screen, dan dia kelebihannya itu adanya di speaker kalau yang YG620. Kalau yang YG621 dia kelebihannya di multi screen. Untuk proyektor ini, jika kalian berminat untuk beli gitu ya, walaupun yang jual di pasaran ada banyak sekali merek apapun lah, walaupun di sini ada tulisan merek ataupun di sini gitu ya, itu adalah barang yang sama dengan saya punya ini yang sekarang ini. Dan proyektor ini tidak memiliki merek tunggal ataupun yang atau disebut mana yang asli mana yang palsu, itu tidak ada ya. Itu semuanya barang yang sama, hanya penjual yang ingin memiliki merek dia sendiri, lalu dia akan memberikan nama di sini ataupun di sini. Atau yang biasa jual online juga dia suka-suka, dia mau kasih nama toko dia ataupun lain-lain lah. Tapi itu tetap barang yang sama, saya boleh jamin itu. Jadi kalian tidak usah bingung pilih yang mana yang benar-benar bagus atau mana yang palsu ada yang asli, nggak ada ya. Jadi cukup pilih aja harganya yang paling murah ataupun sesuai dengan sesuai lah harganya untuk anda sendiri. Ini harganya sendiri saya belinya di Lazada Malaysia ya. Ini karena saya kerjanya di Malaysia, jadi saya belinya di Malaysia juga. Dan sekarang saya perlihatkan dulu sekelilingnya seperti apa. Ini mungkin kalian juga sudah lihat review dari orang lain ya, karena yang review di YouTube juga banyak sekali nih. Mungkin udah lihat udah bosan, tapi nggak apa-apa. Ini untuk yang belum pernah lihat atau belum dengar proyektor model ini, saya akan perlihatkan dulu. Di samping ini nggak ada apa-apa, hanya ada lubang hawa ya. Jadi ini semua komponennya tuh, komponen colokan tuh ada berada di belakang dia. Jadi colokan apa aja kalian pasti paham lah ini ya, apa aja ya. Dan di sini dia uniknya ini adalah ini keystone-nya nih. Kalau biasa keystone-nya kan yang berada di sini ya, dia bergabung dengan apa fokus punya. Tapi ini dia dipisahkan, dia taruh di belakang. Dan untuk tombol powernya sendiri juga taruhnya di belakang juga. Dan di sini dia ada satu colokan micro SD card. Dia mensupport maksimum 64 GB ya. Ini ada untuk remote. Dan ada USB, tapi yang satu USB untuk charging, yang satu ini untuk multimedia. Dan di sini nggak ada apa-apa, ini juga filter dong. Ini filter bisa dibuka sih, bersihin. Ini lubang udara. Untuk bagian atasnya sini, ini sentuhan punya. Jadi bukan tombol, ini hanya sentuhan. Tapi bagi saya nggak begitu nyaman, soalnya kalau lebih enak tombol daripada ini. Tapi dia hanya buat untuk simple aja, lebih keren gitu ya. Dan lensanya ini cukup besar ya, cukup besar. Dan ini proyektornya juga sangat besar rasanya. Dan di sini adalah paket yang didapat dari proyektor ini, hanya ini ya. Ini karena saya belinya tanpa merek ataupun yang tak dikasih merek gitu ya. Jadi hanya dapat bawaan dari pabrik juga. Tentunya ada power ini nama apa aja pasti
dilihat pun kita tahu lah. Kalau misalkan yang ada merek, dia selalu kasih tambahan yaitu kabel HDMI ataupun kabel VGA ataupun satu buah tas ya. Dan satu lagi ini pelindung. Ini pelindung ini juga sangat berguna ya. Kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana, kita bisa masuk ke sini untuk melindungi proyektor kita. Oke, hanya ini aja yang didapat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu spesifikasi singkatnya ya. Saya akan jelaskan yang bagian penting aja. Yang nggak begitu penting diabaikan aja, biar nggak terlalu panjang videonya. TFT hanya satu ya, satu LCD TFT dengan resolusi 1920 x 1080. Ini artinya adalah Full HD ya. Dan proyektor ini dia benar-benar Full HD, bukan bohong-bohongan gitu ya. Kan banyak sekali yang jual online itu tulisnya Full HD, tapi nggak taunya itu HD ready aja nggak sampai. Jadi itu benar-benar yang tidak jujur ya penjual itu. Dan untuk gambar atau video dia maksimum dia hanya mensupport sampai Full HD juga. Jadi dia belum bisa sampai 4K ataupun 2K ya. Untuk lampu sendiri seperti biasa pakai LED. Dan ini jarak proyeksinya tuh 1,5 meter sampai 6,5 meter. Tapi bisa lebih jauh lagi sih. Ini hanya perkiraan yang direkomendasikan dari produsennya, antara 43 inci sampai 200 inci maksimal, tapi lebih dari itu masih bisa ya, tapi membutuhkan jarak yang agak jauh. Dan aspek rasio 16:9 dan proyeksi rasionya 1,5,6 atau 1,5 dibanding 1. Ini kedua ini kalau bagi yang belum paham nih kode apa sebenarnya ya, akan saya buat video satu lagi untuk menjelaskan ini. Karena yang bagi ini kalau kita membeli suatu proyektor juga sangat penting sekali bagi kita untuk membeli sebuah proyektor ya. Tapi ini sebagian orang saya yakin pasti bingung ini sebenarnya apa gini ya. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan ini speakernya 5 watt. Ini speakernya dia sudah mendukung ada bassnya ya. Jadi kalau kita buka di ruangan tertutup memang benar-benar terasa apa suasana suaranya tuh kayak di home theater atau di bioskop itu. Dan ini berat bersih proyektor ini 2,6 kilo. Cukup berat juga kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana. Ini adalah model yang saya dapat, multi screen. Dan proyektor ini hanya ada 2 model aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian tes gambar aja. Nah, sekarang ini saya akan perlihatkan ke kalian cahaya di luar ini masih terang banget ya. Masih terang, ruangan juga masih terang ya. Dan ini proyektornya. Proyektornya ini adalah benar-benar Full HD dan gambarnya sangat-sangat bersih. Ini adalah tampilan di ini tempat rumah untuk apa, untuk para pegawai ya. Jadi banyak sekali barang-barang. Oke, kita fokus aja di proyektor. Di sini masih terang banget di luar sana, dan proyektornya masih kelihatan dengan bersih gitu ya. Ini apalagi kalau dengan kondisi lampu gelap lebih menyala lagi. Oke, sekarang saya memperlihatkan dengan topinya. Ini dia sama sekali nggak ada buram topi ya. Walaupun ada paling juga sekitar 1% ataupun 3% aja buramnya.
Kalau yang T6 kan sama sekali nggak kelihatan ya. Kalau ini masih bisa kelihatan. Ini tulisannya kecil-kecil semua masih kelihatan, masih kebaca. Dan sekarang ini jam 6 kurang. Kalau misalnya di Indonesia sudah jam 5 sini. Warnanya sangat tajam dan sangat bersih ya. Dia itu nggak kayak yang lain yang agak kasar gitu, tapi dia tetap kelihatan lembut gitu ya. Tapi memang begitu sih, kalau namanya Full HD gambarnya pasti lebih halus daripada yang bukan Full HD gitu. Karena kalian bisa lihat gambarnya sangat bersih sekali ya, lembut. Oke, sekarang saya memperlihatkan video lain yang sebelumnya sudah saya rekam. Together.